Bagaimana perasaan Riko ketika ibu dipanggil Tuhan? Ya. Pastinya itu suatu apa yang namanya kayak suatu pukulan yang cukup telak, karena saya yang menjadi kekuatan saya bertahan sampai sejauh ini jujur ada pertama mama saya dan istri saya. Saya dengar Riko ini anak tunggal ya? Anak tunggal. Tentu sangat disayangi oleh Benar sekali. orang tua ya, ibu Ya, terutama benar. ya. Apalagi ibu kan memang dekat sama anak. Saya juga dekat sekali dengan mama saya. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi teman-teman semuanya, baik itu sahabat Solmat maupun sahabat Gaskan ya. Jadi pada siang hari ini kita berada di kantor Gaskan dan kita kedatangan adik, anak, sahabat Riko Pujianto. Riko Pujianto ini adalah anak dari Bapak Alex. Riko inilah yang selama ini diperjuangkan terus oleh Pak Alex, diperjuangkan hak-hak hukumnya, hak-hak kewajibannya dan oleh Pak Alex. Dan memang saya juga sudah sedikit banyak membedah kasus ini bahwa Riko ini mengalami kriminalisasi. Harusnya dia tidak berada di dalam lapas, tidak mendapatkan vonis hukum, dan bahkan fenomenanya pada pengadilan negeri Bekasi atau pengadilan tingkat pertama, Riko ini dinyatakan bebas ya, bebas murni. Hanya kemudian jaksa melakukan kasasi. Seperti yang kita ketahui, kalau seorang terdakwa dinyatakan bebas murni, maka yang bisa dilakukan oleh kasasi adalah yang bisa dilakukan oleh jaksa adalah langsung kasasi. Nah, disinilah kemudian akhirnya oleh pengadilan tingkat kasasi atau pengadilan hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, Riko dinyatakan bersalah dan divonis sebanyak atau selama berapa, Rik? 10 bulan. Dalam perjalanan itulah orang tua atau ayahnya, yang mungkin teman-teman sudah mengikuti bersama, Pak Alex benar-benar sangat gigih memperjuangkan hak keadilan, hak kemerdekaan anaknya Riko, bersama dengan tentunya almarhumah istri atau ibu daripada Riko, ibunda siapa? Maaf namanya? Indah Lestari. Tuti Lestari ya. Dan kemudian karena begitu menjadi beban pikiran, ya akhirnya berangkat lebih dahulu menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Nah, pada hari ini teman-teman, di hari Sabtu tanggal berapa sekarang ya? 29 Maret 2025, Riko dinyatakan atau sudah bebas murni. Beberapa kali sebenarnya Riko ini harusnya mendapatkan remisi ya, remisi, tapi oleh Riko dan ayahnya menolak. Karena kenapa? Ketika menerima remisi tersebut, otomatis akan atau harus mengakui perbuatan dan akan berbuat baik, berkelakuan baik di luar selama masa remisi ini atau tahanan bebas bersyarat ya, bebas bersyarat. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, pidana yang lain, sehingga seolah-olah ada pengakuan ya bahwa memang mengakui bersalah dan menerima vonis. Nah, inilah yang ditolak baik oleh Pak Alex maupun oleh Riko. Dan pada hari ini Riko berada bersama dengan kita. Tadi juga dijemput bersama-sama dengan tim Gaskan dan Pak Alex ya, dan Pak Sekjen dan teman-teman yang lain ya. Jadi kita mungkin akan ngobrol-ngobrol santai ya dengan Riko
bersama dengan teman-teman mungkin kalau ada yang mau juga bertanya atau juga mau mengkritik mengetahui sesuatu. Dan ya nanti kita akan lihat apakah kalau memang teman-teman cukup antusias, kita akan buka komal mungkin ya. Tapi untuk saya berencana akan ada live di YouTube nanti malam ya, biar kelihatan tertata dengan baik dalam program diskusi serius tapi santai atau disertasinya Bang Solmat Official. Oke, baik, saya akan membalik kamera teman-teman sehingga wajah Riko bisa sangat gagah ya, dan cukup sehat ya Riko ya. Oke, mungkin sekilas Riko bisa memperkenalkan diri. Silahkan Riko, mungkin ada perkenalan awal yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Riko Pujianto. Mungkin sebagian teman-teman udah mengikuti selama ini dalam perjalanan kasus. Selama ini saya mengalami tindakan kriminalisasi oleh oknum penegak hukum di area Bekasi, di mana saya tadinya bekerja di perusahaan besi di Bekasi, harus mengalami kriminalisasi. Saya dituduh melakukan penggelapan barang atau uang di tempat saya bekerja sebelumnya, meskipun saya tidak pernah melakukan semua perbuatan yang dituduhkan, tapi saya menjalani proses hukumnya. Saya masih percaya dengan hukum di Indonesia. Saya menjalani proses sidang meskipun saya harus ditahan di Lapas Bola Kapal Bekasi tahun 2023 ya, dari bulan Mei sampai ke bulan September. Itu sampai saya tanggal 5 September 2023 saya dibebaskan. Kemudian putusan dari Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan bahwa saya tidak bersalah dan bahwa semua dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak terbukti. Dan sampai akhirnya jaksa mengajukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung, dan bulan Juni 2024 saya menerima berupa putusan dari Mahkamah Agung, justru membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Bekasi tingkat pertama dan memvonis saya dengan hukuman penjara 10 bulan. Meskipun sampai sekarang saya tidak tahu apa yang menjadi bahan pertimbangan dari Mahkamah Agung itu untuk menentukan putusan kasasi tersebut. Sampai sekarang saya tidak tahu apa yang jadi bahan pertimbangan, karena hanya menerima relas pemberitahuan kasasi. Dua lembar berupa putusan itu, tanpa ada di situ diterangkan apa yang menjadi bahan pertimbangan. Jadi bukan putusan yang resminya. Betul, ya, ada pertimbangannya apa, terus kemudian akhirnya memutuskan apa gitu kan ya. Betul. Ya, tapi saya tetap menjalankan proses hukum sesuai dengan undang-undang. Kami mengajukan PK, dimana kita punya hak untuk mengajukan PK. Kita mengajukan PK di bulan September 2024. Kita ajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi, dan tanggal 18 September itu kita menerima undangan di Pengadilan Bekasi, undangan PK, sidang PK, ditemani dengan penasihat hukum Pak Raidin Anom bersama tim. Begitu hakim menutup sidang, itu langsung jaksa penuntut umum langsung menahan saya, meskipun tanpa disertai surat pemberitahuan atau surat penahanan. Mereka memaksa saya, membawa saya ditahan kembali ke Bola Kapal. Oke, baik. Jadi mungkin nanti kalau memang kita sempat nanti live di YouTube Solmat Official ataupun podcast, kita lihat nanti ya, mungkin akan lebih detail. Saya akan bertanya-tanya ya.
Nah, bagaimana perasaan, emosi, hati dari Riko ketika tahu bahwa putusan kasasi itu menolak putusan PN dan harus menjalankan masa vonis ini? Seperti apa awal-awal perasaannya Riko gitu? Yang pasti kecewa ya, kecewa karena pada saat putusan dari pengadilan tingkat pertama membebaskan saya, itu saya sudah percaya dengan lembaga peradilan di Indonesia, artinya sudah hukum bisa ditegakkan dan kebenaran itu sudah bisa dibuktikan. Karena memang saya di pengadilan tingkat pertama di Bekasi, saya mengajukan bukti-bukti yang memang sesuai dengan fakta, yang membantah seluruh dakwaan dari jaksa. Tapi tiba-tiba tanpa proses, kita tahu prosesnya lebih lanjut, jaksa mengajukan kasasi, tiba-tiba kita divonis justru kebalikannya gitu. Jadi sangat kecewa sekali. Oke, baik. Nanti kita akan buka komal ya, Ibu Rusmini. Sabar sebentar biar teman-teman dulu menyimak dalam gambar yang besar. Adik kita umur berapa sekarang, Riko? 38 ya. Riko udah ada istri ya? Ya, udah. Anak berapa? Saya belum punya anak. Belum punya anak. Ya. Bagaimana perasaan istri? Ya. Karena istri kan benar-benar sudah bagian daripada diri sendiri ya. Ya. Waktu ditahan sudah sudah menikah ya? Iya, waktu saya ditahan Bukan ditahan sih, istilahnya sudah divonis ya. divonis ya. Atau awalnya ditahan dulu? Awalnya waktu ditahan di Polda, pertama kan di Polda Metro Jaya saya sambil menjalani. Oh, ditahan dulu ya, Iya. sidang, menjalani Ya, sidang kan? Betul. Itu saya baru menikah itu baru tiga bulan. Oh, pada saat setelah menikah 3 bulan baru ditahan. Ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Kemudian menjalankan vonis kan? Ini vonis, sidang di Bekasi, PN Bekasi 2023. Di bulan November saya pulang dari 2023. Kemudian sampai waktu itu menunggu hasil kasasi dari jaksa sampai bulan Juli baru turun itu hasilnya, dan akhirnya dijemput untuk dimasukkan ke dalam lapas ya. Iya, betul. Nah, perasaan istri gimana? Ini kan lagi bulan madunya nih, hot-hotnya. Pusing juga kepala ya, Riko. Saya aja bercanda ya, Riko ya, biar nggak terlalu tegang ya. Gimana kira-kira, Riko? Kalau istri sejak semula kan memang sejak sebelum saya menikah istri saya sudah tahu kasus yang berjalan ya. Berarti sudah siap bahwa ada kemungkinan memang Betul. akan ditahan gitu ya. Tapi istri saya, puji Tuhan, istri saya sangat percaya Kalau tidak bersalah. bahwa saya tidak bersalah sampai sekarang juga. Tapi pastinya juga istri saya pusing juga, mendapat tekanan juga dari keluarga, sempat stres juga. Tapi istri saya sampai sekarang masih setia, masih tetap positif, tetap mendukung saya perjuangan, meskipun ya itu tadi juga banyak sekali tekanan dari luar, dari sahabat-sahabatnya, mungkin teman-temannya, mungkin dia merasa bahwa suaminya dibilang seorang narapidana dan lain-lain, pasti punya ada tekanan pada istri saya. Tapi saya beruntung sih, Tuhan mengaruniakan saya seorang istri yang kuat, yang kuat. Gimana caranya kalau yang naik kecil-kecil sini? Jadi Riko tetap besar gitu. Yang naik kecil-kecil sini. Iya, nanti ada. Saya sudah boleh naik ya. Oke, baik. Bagi teman-teman yang mau berbincang-bincang langsung dengan Riko, silakan untuk di multi ya, di multi. Sambil saya juga akan tanya-tanya Riko. Teman-teman nanti yang sudah mau naik, boleh silakan di multi, nanti ada moderator yang akan terima. Riko, bagaimana perasaan Riko ketika ibu dipanggil Tuhan? Ya, pastinya itu suatu suatu pukulan yang cukup telak, karena saya yang menjadi kekuatan saya bertahan sampai sejauh ini
jujur adalah pertama mama saya dan istri saya. Saya dengar Riko ini anak tunggal ya. Anak tunggal. Tentu sangat disayangi oleh Benar sekali. orang tua ya, ibu Ya, terutama ya. Apalagi ibu kan memang dekat sama anak. Saya juga dekat sekali dengan mama saya karena kebetulan papa saya sering keluar kota. Sering saya yang nemani di rumah itu, jadi hubungan saya sama mama itu sangat dekat. Kemana-mana juga saya berdua saya antar. Memang karena anak tunggal juga mama saya sangat mengasihi saya, dan saya yang jadi penyesalan saya adalah pada saat mama saya tidak ada, saya tidak bisa mendampingi waktu mama saya sakit. Saya harus di dalam penjara, mama saya sakit, saya tidak bisa mendampingi, tapi yang mendampingi adalah istri saya. Itu yang saat-saat terakhir saya tidak ada di samping mama saya. Jadi waktu penguburan ibu, Riko nggak bisa menghadiri ini. Nggak bisa kalau secara langsung, cuman dari pihak lapas ada dari pihak lapas ada waktu itu memberi fasilitas Untuk live live. online, mulai dari upacara menghadiri. Tidak bisa minta izin memang, nggak dikasih izin atau nggak meminta izin. Waktu itu karena waktunya sangat Singkat. singkat. Yang pertama karena waktu itu pas libur, jadi kebetulan waktu itu di tengah-tengah libur waktu itu tanggal 26 itu libur hari Seninnya, Selasanya mama saya meninggal, Rabunya itu libur Imlek. Jadi di tengah-tengah hari libur dan waktunya sangat mendesak, jadi tidak memungkinkan pihak lapas itu, karena prosedurnya harus meminta izin kepada Bapas, kemudian diteruskan kepada Dirjen Pas. Dan waktu itu hari libur ya. jadi kantor tidak memungkinkan dalam waktu singkat untuk meminta izin gitu. Jadi kayaknya tidak mungkin untuk menghadiri secara langsung. Jadi lebih bijaksana waktu itu ya udah kita diberi fasilitas untuk, tapi tanpa dibatasi waktu, artinya kapanpun mau sampai jam berapa boleh, silakan untuk mengikuti prosedur upacara pemakaman. Oke, baik, satu pertanyaan lagi sebelum saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mungkin bertanya. Apakah Riko tahu upaya ibu dan almarhum ibu ya dan bapak di luar selama Riko berada di lapas gitu, bahwa terutama bapak ya yang sedemikian ekstrimnya berjuang menyuarakan dan lain sebagainya untuk katakan kebebasan Riko atau katakan itu hak-haknya. Kalau saya tahu dari petugas di lapas, justru dari mereka saya dapat info tentang apa saya yang sudah dilakukan, artinya di luar dari prosedur hukum juga kita jalani PK tadi, tapi yang di luar hukum juga seperti yang dilakukan papa saya untuk mencari keadilan, juga saya diberitahu oleh petugas lapas, diceritakan tentang upaya-upaya yang papa saya sudah lakukan, dan saya cuma bisa mendukung dengan doa supaya papa saya tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan. Oke, baik teman-teman, itu beberapa pertanyaan dari saya ya sehubungan dengan Riko Pujianto, anak dari Pak Alex ya, karena ini sudah masuk Pomal, dan bagi teman-teman saya usahakan nanti mungkin setelah maghrib kalau memang waktu cukup ya, karena Riko ini akan menuju atau berangkat ke Semarang ya, bertemu dengan istri tercinta bersama dengan keluarga, dan mungkin juga pasti akan nyekar ya di kuburan ibu.